Penanya nih, langsung saja nanti saya sampaikan. Mas Riki Lesmana adalah yang pertama. Halo Mas Riki, Selamat pagi Pak. pagi Mas Riki. Ini boleh tahu nama perusahaannya apa? Pilok Pilok singkatannya? PT Pupuk Indonesia Logistik Pak. Oh iya, oke, dengan Ibu Tina ya. Iya Ibu Tina, Direktur Pupuk Indonesianya. Oh, oke. Gimana, masih WFA atau sudah semuanya WFO full? Masih WFH Pak. Masih Kebetulan WFA. posisi saya juga lagi isoman Pak. Boleh langsung saya tanya sekarang aja Pak. Nanti bisa di. Boleh, nanti saya sampaikan ke Om Pak Budi ya. Oke. Karena kami BUMN Pak, dari Menteri BUMN juga sangat dititik beratkan tentang industri 4.0 Pak. Kembali lagi, ini pertanyaan klasik sih Pak. Sama seperti kalau saya nonton film-film zaman dulu ya Pak, di mana robot menggantikan manusia gitu ya Pak. Nah itu kan ya kita HR nih Pak, human. Betul. Balik lagi ya, yang kita olah adalah orang. Sedangkan industri 4.0 itu lebih ke arah kepintaran kalau di ini ya, aktivitas artificial intelligence dan juga robot ya. Robot lah, lebih ke arah sana lah Pak. Yeah, itu kan pertanyaan sangat-sangat klasik gitu Pak. Yang saya ingin tanyakan tadi kan sedikit dijawab gitu ya dari trainernya tentang apa sih yang akan dilakukan oleh Bluebird. Sedangkan Bluebird sendiri tahu sendiri kan pesaingnya sendiri sudah menggunakan teknologi yang luar biasa gitu loh. Sampai dengan detik ini ya saya lihat belum ada perubahan yang signifikan yang diberikan oleh Bluebird gitu loh. Tapi balik lagi, kalau saya sih ngeliatnya gini Pak ya. Satu sisi memang IT itu lebih bagus ya Pak. Cuma kalau buat saya pribadi, kalau lihat branding Pak yang lebih mencolok. Sampai detik ini kita sama-sama tahu di Sumatera, kalau Bapak ke Sumatera, kalau Bapak naik kendaraan, orang Sumatera ngomongnya Honda. Gitu ya. Branding, padahal Honda itu kendaraan menurut mereka. Cuma itu branding, itu kan merek gitu loh. Mereka taunya Honda. Dengan melekatnya beberapa, sama seperti yang lebih simpel lah, kalau alat tulis kita mau menghapus yang salah di pulpen itu pakai tip X ngomongnya. Padahal tip X itu lah merek gitu loh ya. Seperti itulah, hal-hal seperti itu. Itu yang sudah melekat. Nah, kalau menurut saya satu sisi memang benar IT, karena kalau kita mengejar IT dimanapun, handphone pasti akan berubah setiap tahun gitu loh. Itu contoh nyata gitu loh. Teknologi akan terus berubah, setiap tahun akan terus berubah. Kita mau mengejar sini udah mencapai, berubah lagi seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah di sini, kalau buat saya pribadi adalah branding. Di mana branding itu ketika perusahaan sudah mencapai branding, orang sudah melekat atau customer sudah melekat branding ini ke ini, branding ini ke ini gitu. Tadi saya bilang itu jauh lebih bermanfaat gitu ya, ketimbang selalu mengejar yang tidak pasti kalau menurut saya, seperti IT tadi. Karena balik lagi, kita human gitu loh. Yang kita tapi kalau dilihat berbicara branding, sorry ya, kita karena ini Om Pak Budi, jadi kita ngomonginnya brandingnya adalah branding taksi ya. Betul. Di mana Om Pak Budi bernaung gitu. Itu hampir kebanyakan orang kalau mau naik taksi, itu pasti nyarinya yang betul. Ya kan, itu tadi saya bilang, saya ingin bertanyakan itu udah satu titik yang one stop closer lah untuk Bluebird gitu loh ya. One stop closer. Di mana Bluebird ini satu-satunya mungkin taksi konvensional yang bisa bersaing dengan Grab dan Gojek gitu loh. Kalau saya bilang yang sudah menggunakan IT gitu. Itu kan satu fakta lah kalau branding itu bisa bersaing gitu loh Pak. Betul. Kalau buat saya ya pribadi. Tapi balik lagi, karena kita kan human nih. Sedangkan pertanyaan awal lah yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengantisipasi para karyawan tentang kekhawatiran pergantian fungsinya dia sebagai manusia itu diganti oleh teknologi gitu Pak. Itu betul. Apalagi sekarang udah ada Tesla ya, yang dimana dia ada autopilot ya. Ya, itu kan nanti pasti akan akan ada hal-hal yang tergantikan gitu dari sisi pekerjaan manusia, dan pastinya akan menghilangkan lah. Betul. Boleh sharing sedikit nggak, Mas Riki? Mohon maaf nih sebelumnya. Kalau di pabrik pupuk itu apakah sudah mulai menggunakan artificial intelligence atau robot juga di sana? Kalau beberapa pabrik pupuk yang sudah berjalan, sudah ada beberapa. Saya sudah kembali. Silahkan. Ada pertanyaan pertama dari Pak Riki ya. Ya, ada pertanyaan dari Pak Riki, Pak Budi. Jadi pertanyaan Pak Riki, kalau boleh saya baca lagi, bahwa
Pertama adalah apa yang dilakukan Bluebird dalam era 4.0 yang mana sekarang sudah banyak menggunakan artificial intelligence. Yang kedua adalah bagaimana Bluebird bisa bersaing dengan taksi-taksi yang lain di dalam era 4.0 begini. 4.0 sekarang ini. Begitu ya Pak Riki ya. Kalau Bu Alapura boleh ditambahin Pak Riki, silakan. Iya, betul. Terus satu lagi Pak, kekuatan branding Pak yang tadi saya sampaikan. Maaf. Oke. Adik di sana ayo lagi meeting. Silakan Opa, mungkin boleh langsung dijawab. Maaf, Siap. Saya lagi di rumah. Jadi branding ya. Bluebird kan sampai saat ini sudah memiliki branding lah ya. Kalau orang mau naik taksi konvensional pasti pilihan pertama adalah Bluebird gitu loh. Nah, ini udah satu tahap yang lebih maju yang bisa bersaing dengan teknologi. Tahap apa lagi Pak yang untuk dilakukan, terutama di manusianya Pak, untuk bersaing melawan teknologi? Apalagi kan kita sama-sama tahu pertanyaan klasik ketika ngomong teknologi itu akan menggantikan manusia seperti film-film zaman dulu lah Pak. Robot menggantikan manusia gitu loh Pak. Itu apa yang Bapak akan lakukan untuk menyikapi itu Pak? Terima kasih Pak. Makasih banyak. Oke, 3 pertanyaan saya jawab sekaligus. Jadi, semua transformasi, semua perubahan harus kita sikapi dengan 2 hal. Build strong foundation and build for the future. Berarti apa? Fondasi yang sudah ada harus terus dijalankan. Contohnya fondasi kami seperti dibilang tadi tentang brand dan lain sebagainya. Dari awal 50 tahun kami udah eksis. Dan 50 tahun eksis, 50 tahun lalu kami bukan mengandalkan digital. 50 tahun lalu belum ada digitalnya. Yang ada apa? Kejujuran dan pelayanan pelanggan. Tinggal kalau Anda ketinggalan, barang akan dikembalikan. Kalau Anda ternyata sikapnya pengemudi pasti lebih ramah dari yang lain. Mobilnya lebih nyaman, lebih aman, dicek setiap hari. Itu contoh. Berarti yang menjadi kekuatan branding dan pelayanan harus disiapkan. Pada saat yang sama harus membangun masa depan. Contoh, kita bangun platform digital yang canggih dengan 200 artificial intelligence programmer. Berarti apa yang kita lakukan? Kita melakukan predictive analysis. Zaman dulu sering kejadian. Di komplek whatever, Harapan Jaya, orang nelpon, banyak yang pengen taksi, nggak ada taksinya. Taksinya ternyata beredarnya di daerah Galaxy Mall misalnya. Di daerah Galaxy Mall banyak taksinya, nggak ada pelanggannya. Nah kan terjadi mismatch. Sayang sekali kan, pelanggan rugi, pengemudi rugi, perusahaan rugi. What are we doing? 200 artificial intelligence programmer bekerja keras, semua data pelanggan seluruh Indonesia dianalisa. Kira-kira, namanya kan prediktif Pak. Kira-kira kalau jam 6 akan ada 12 orang yang akan presentasi dari Harapan Jaya dan kira-kira arahnya kemana? Guys, this is the bad news. Welcome to the digital age. We know everything you do. We are predicting everything you do. Pak, saya takut privacy saya terganggu. Matikan semua handphone, kembali ke zaman purba. Begitu Anda nyalain handphone, Google tahu, Facebook tahu, Instagram tahu, whatever we are doing. Pak, location-nya, update-nya saya matikan. Kalian pikir kalian lebih pintar daripada iPhone, atau Google, atau Facebook. So we know every single thing you do. Berarti data pelanggan kami kelola, kami arah, dan itu bukan untuk merugikan Anda, untuk membantu Anda supaya kami bisa memprediksi kelakuan Anda. Nah ini Om Hakim mulai takut nih, waduh tadi malam saya pergi kemana nih? Saya takut ketahuan sama Bluebird nih. Of course we know. Om Hakim, kalau malam Jumat pergi ke Masjid Al-Azhar, kalau malam Rebu dia pergi ke Masjid Sunda Kelapa, semuanya masjid. Senin sampai Jumat tobat, Sabtu Minggu kumat, ya kan? Nah, but dengan itu kan kita bisa memprediksi, because we can predict, we can serve you better. Berarti apa? Kami tahu persis komplek mana, daerah mana, dan lain sebagainya. Kita kirim. Nah, berarti apa? Memudahkan pelanggan dengan predictive analytics dan artificial intelligence. Terus Pak Pambudi, kok kadang-kadang kalau hujan di SCBD ya, kami ya, kalau hujan di SCBD ya, kami tetap nggak bisa dapat Bluebird. Ya iyalah, karena semua orang pakai Bluebird. Nah, demand predictive analysis membantu kita supaya semua taksi dipakai, semua pelanggan terpenuhi. Tetapi ya kalau tiba-tiba hujan, taksi kami 10.000 yang telepon 15.000, ya kami tetap nggak bisa lah. Kalau begitu. Tapi at least bisa membantu supaya 10.000. Kadang-kadang malah ada yang ngambek. Senior saya nih, HR yang kalian juga kenal. Itu ya, taksinya kosong, saya cegat lagi hujan, nggak mau, nggak customer fokus.
Pak, ini zaman digital. Kelihatannya kosong, tapi di aplikasi ada order. Welcome to digital dong, Pak. Pasang aplikasi. That's one example. So that's how we work, supaya memudahkan pelanggan, supaya memudahkan pengemudi, dan akhirnya menguntungkan perusahaan. Apa yang dilakukan pada karyawan, apalagi mau industri 4.0. Industri 4.0 digital itu bukan untuk membunuh manusia, tetapi untuk saling membantu. Berarti bukan dengan industri 4.0 semua pengemudi saya pecat, udah nggak perlu lagi semua mobil driverless. Let me tell you, emang akan ada masa di mana mobilnya driverless, tapi ya masih lama lah. Orang Indonesia suruh naik mobil driverless, takut lah. Om Hakim ini aja saya setirin masih deg-degan, ini Om mesinnya nembak ya, karena apalagi driverless. Jangankan Indonesia, Om. Lille, kota di Perancis, tahun 80 bikin MRT tanpa pengemudi, nggak ada yang naik. Semuanya pada takut. That's the reality. Berarti apa? Berarti kita kawinkan mereka berdua supaya saling membantu. Artificial intelligence bukan membunuh, tapi membantu. Pak pengemudi, dengan artificial intelligence, silahkan pergi ke komplek Harapan Jaya. Di sana ada penumpang. Oh, alhamdulillah rezeki saya bertambah. Nggak ada artificial intelligence, dia muter-muter terus saja. Terus gimana mentransformasi? Pelan-pelan seleksi alam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian beruntung bekerja di perusahaan canggih. Lulusan karyawannya pada lulusan S1. Mahasiswa pengemudi saya ada yang sudah aki-aki. Pengemudi yang bagus, jujur, jagoan nyetir, tahu Jakarta. Tapi digitalnya harus sabar. Jadi gimana caranya? Ya terpaksa kita pelan-pelan. Pak, kalau nggak mau gimana? Seleksi alam. Kalau yang nggak mau pakai aplikasi, ya lama-lama ordernya berkurang. Lama-lama ordernya berkurang, dia akan komplain dan mengeluh, Pak Pamudi gimana ya? Ya kita sabar melayani. Setelah sabar dan ternyata penghasilannya berkurang dan dia nggak mau berubah, ya dia akan pulang kampung sendiri. Makanya temanya berubah atau punah. Makasih Pak Rigi, thank you. Om Hakim, next question. Next question dari PT Batch Indonesia, silakan Mas. Langsung saja disambut. Terima kasih Mas Hakim. Perkenalkan saya Aminuddin dari PT Batch Indonesia, di mana kita ini adalah afiliasi dari Albea Internasional yang berkantor pusat di Prancis. Pak Pambudi, saya menarik sekali dengan penjelasan Pak Pambudi dari awal sampai 30 menit pertama tadi. Yang intinya mungkin saya bisa sampaikan adalah dalam istilah ini saya ingat istilah VUCA ya Pak. Volatility, uncertainty, kemudian complexity, and ambiguity pada kondisi saat ini. Nah, kalau itu memang benar begitu, kita sudah melakukan beberapa perubahan secara fundamental di PT Batch kita sebelum masuk pada era-era mengenai adanya COVID ya Pak. Namun demikian, pertanyaan ini masih penting bagi kami supaya kita bisa memacu produktivitas. Nah, pertanyaannya bagaimana memanaging VUCA seperti ini Pak? Itu pertanyaan singkat. Terima kasih Pak Pambudi. Terima kasih banyak. VUCA itu yang paling penting adalah ada kata uncertainty, ketidakpastian. Dan kedua ada kata volatile. Volatile apa? Kalau nggak waspada bangkrut, tutup. Produk tutup, Nokia tutup. Uncertainty itu ketidakpastian di depan. Berarti satu-satunya cara untuk mengelola pada zaman VUCA adalah siap-siap bahwa policy Anda maksimal jalannya 1 bulan. Setelah itu harus siap ganti. Jadi Anda bikin yang namanya meeting review policy sebulan sekali. Pak, SK direksinya setahun yang lalu, ada 5 tahun lalu. No, you change. Karena dunia yang berubah begitu cepat. Mekanisme bonus, mekanisme pembayaran, tunjangan karyawan atau apapun. Nggak berubah dengan cepat, you die. Berarti apa? Siapkan jadwal di kalender Anda setiap tanggal 25, namanya review HR policy. Kalau perlu, booking CEO Anda, board of director untuk melakukan itu. Kalau ternyata tidak ada perubahan, nggak masalah. Anda siap dengan bilang bahwa semua policy, situasinya saat ini begini, COVID begini, tren begini, ancaman varian baru begini. Berarti kuota working from home begini, policy begini. Kalau ternyata nggak ada perubahan, nggak apa-apa.
situasinya masih ada kontrol, we don't. Be ready to change every time. Lihat saya ngomongnya cepatnya kayak apa? Because cara kerja saya harus secepat seperti itu. Dulu policy HR diganti 2 tahun sekali. Sekarang sebulan sekali paling lambat. Kalau perlu 1 minggu sekali. So remember this. Pak, kadang-kadang salah. No worries. Pemerintah aja salah. Apalagi kita. Dokter aja salah. Dokter aja bingung. Pakai masker, nggak pakai masker. Vaksin, nggak pakai vaksin. Booster, ternyata boleh vaksin. Of course. Vaksin gotong royong, mandiri. Everybody don't know the future. Jangan takut salah. Saya bilang dari awal, pandemi ini nggak ada yang tahu, krisis ini nggak ada yang tahu. Kita sama-sama belajar. Mari kita mengambil keputusan bersama. Tapi kita harus make decision. Salah kita pakai. Good, thank you Pak. Pak Hakim, mohon maaf karena banyak yang nanya. Tolong dibatasi supaya pertanyaannya 1 menit. Yes. Setelah itu saya akan jawab dalam 5 menit supaya semua kebahagiaan. Silakan Pak Hakim. Oke, silakan selanjutnya Mas Arindra dari Albea. Ya. Silakan Mas. Nanti akan saya setelah itu, setelah Mas Arindra, saya akan bacakan dulu yang ada di chat. Monggo Mas. Terima kasih Pak Pambudi. Langsung saja Pak Pambudi. Saya ingat dulu kata-kata Bapak, don't send your CV, but build your CV, credibility and visibility Pak ya. Saya lihat di slide Bapak tadi yang tentang 5 priorities of CEO, for CEO itu adalah cultivate your talent. Terus di poin sebelum Bapak akhiri tadi ada how you drive your company's productivity itu adalah salah satunya key development indicators. Nah, visibility dari 2 hal itu kira-kira gimana Pak untuk kita kelola? Terima kasih. Makasih banyak. Berarti Anda harus mengembangkan talent. Bukan hanya rekrut yang bagus dibayar mahal, harus mengkombinasi. Yang dari luar direkrut, yang dari dalam juga harus dikembangkan. Kemudian di develop mutual learning. Maksudnya, yang dari luar harus belajar dari yang udah lama kerja supaya tahu budaya kerja dan cara kelola perusahaan. Nah, yang dari dalam mungkin belajar cara digital dari yang lain. That's two. Terus bagaimana kalau nggak dikerjain Pak? Jadikan itu sebagai bonus dan performance appraisal dari para leader. Mereka punya tugas, bisnis berkembang, tim berkembang. Berarti bisnisnya, bonusnya, KPI-nya harus dari 2 aspek. Karena kalau hanya orang sales dinilai dari salesnya, timnya bodo amat, mereka nanti hanya drive salesnya. Nanti mereka nggak merhatiin anak buah. Jadi sekian persen dari bonus itu harus pada pengembangan and cultivate the talent. What get measure get done. Yang diukur akan dikerjakan. Yang nggak diukur nggak dikerjakan. Kalau orang Indonesia kadang-kadang disederhanakan menjadi UUD, ujung-ujungnya duit juga. Nggak ada duitnya nggak dikerjain. Semua harus link to KPI, performance management, dan bonus. Makasih banyak Pak Arindra. Next. Oke, next berikutnya dari chat Pak Pambudi. Dari Mbak Ayu Diakinanti ya. The way of working tadi ada 4 kan punya Pak Pambudi. Nah ini ada case bahwa dia bertanya sama atasannya, dan sepertinya atasannya ini mau 4-4-nya berjalan gitu. Nah pertanyaannya adalah, gimana cara menyeimbangkan 4 culture tersebut supaya 4-4-nya berjalan dengan baik? Nah, gimana Om Pak Budi? You cannot. Anda harus pilih salah satu di setiap situasi. Tetapi bisa dipilih. Misalnya Bluebird punya bisnis taksi, punya bisnis logistik. Berarti bisnis taksinya berjalan dengan konsep mature, bisnis logistik dijalankan dengan konsep inovasi. HR contohnya. Pak, payroll kami udah berjalan dengan normal. Oke, mature, jalankan. Tapi ya, secara training kami lagi growth. Oke. Tapi secara ini. Jadi boleh dijalankan tapi harus jelas. Bisnis yang mana, bidang yang mana, project yang mana. Tapi tidak akan pernah bisa satu pekerjaan, satu project dijalankan jangankan 4-2. Beda. Kalau risk taking ya risk taking. Kalau implementing ya implementing. Jadi boleh menjalankan 4, tapi berdasarkan situasi yang sangat berbeda di setiap project atau di setiap bisnis situation. Keren, makasih. Oke, lanjut Mas Adrian Rusmana, silakan. Pertanyaannya ya dengan singkat, monggo Mas. Ya, 1 menit kurang Pak. Om Pambudi, saya Adrian dari LRT Jakarta. Tadi saya tertarik Pak mengenai siklus satu perusahaan yang dikaitkan dengan perubahan-perubahan direksi dan manajemen. Apalagi tadi Bapak katakan ada hubungan dengan VUCA. Sekarang kita lihat ada beberapa perusahaan yang di mana pemimpinnya itu direksi maupun CEO itu digantinya sangat cepat Pak.
apakah ini mencerminkan suatu VUCA di suatu perusahaan tersebut, Pak? Satu itu. Kedua adalah kira-kira pengalaman Bapak berapa lama sih waktu seorang CEO atau direktur itu bisa beradaptasi di suatu kantor yang baru, Pak? Terima kasih, itu aja. Makasih banyak, thank you. Oke, pertanyaan keren dan saya akan menjawab dengan sharing slide saya supaya lebih gampang dijelaskan. Oke, ini bisnisnya. Pak, CEO-nya berganti terlalu cepat. Boleh, kalau memang disesuaikan dengan pola ini, Pak. Kalau bisnisnya memang startup, dia berada pada proses mencipta. Dari mencipta harus jualan, boleh diganti. Dari jualan harus mencari keuntungan, boleh diganti. Dari keuntungan profitnya mulai rugi dan decline, boleh diganti. Tapi kalau masih startup ganti 3 kali, atau rapid growth ganti 3 kali, then you are wrong. Berarti semua perubahan harus sesuai dengan perubahan fase ini, Pak. That's number one. Berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang CEO untuk menyesuaikan? Tergantung, Pak. Ada CEO yang dari sebuah perusahaan transportasi ke perusahaan transportasi lain. Misalnya dia dari kereta api pindah ke LRT, yang mestinya 3 bulan maksimal lah. Tapi kalau misalnya dia dari perusahaan bank pergi ke perusahaan Anda, ya mungkin perlu 6 atau 9 bulan. Jadi waktu penyesuaian CEO sangat tergantung dari background-nya dia. Makanya saya merekomendasikan seseorang adalah kalau ada 3 angle, lokasi, industri, posisi. Dari 3 posisi itu kalau bisa yang berganti hanya 1. Contoh, Pak Pambudi kerja di Nokia, Singapura, HR Direktur. Pindah ke Telkomsel, HR-nya ganti, industri telekomunikasinya. Beda, sama, HR-nya sama. Dari Telkomsel pindah ke Citibank, industrinya beda, tapi negaranya sama. Posisinya sama. Berarti jangan terlalu banyak beda. Nah coba, Anda punya talent, wah talent ini keren banget Pak, boleh kita lihat. Sales Director dari London, perusahaan asing. Suruh jadi HR Director, perusahaan perkebunan di Indonesia, mabok Pak. Karena semua aspek berganti. So, ingat 3 posisi tadi ya, lokasi, posisi, ya, industri. Yang boleh ganti 1, yang 2 nggak boleh ganti. Kalau itu bisa, maka transisinya akan berjalan. Terima kasih banyak Pak Adrian, salam sehat selalu. Saya pengen naik LRT ke Sentul nih dari Kuningan, semoga bisa terlaksana segera, Pak. Siap. Baik, pertanyaan yang live langsung terakhir adalah dari Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Setelah itu kita akan bacakan yang ada di chat. Siap. Pak Dodi dari Pupuk Indonesia, monggo. Terima kasih Pak. Ya, dibuka dulu mic-nya Pak. Terima kasih Pak Pambudi. Pertanyaannya bagaimana Pak kita agar tetap sustain di dalam bisnis yang serba VUCA saat ini, terutama bagaimana kita mengkolaborasi agar kita bisa mampu beradaptasi. Bisa di sini apa tentang bagaimana memaintain produktivitas agar dia tetap pintar, yang ini apa tetap rajin atau nekat atau peduli. Mungkin di sini artinya kompeten, serius, courage and caring. Nah, agar passion itu bisa tetap mendukung kepada bisnis kita, terutama pada saat kondisi bisnis itu sudah stagnan, artinya sudah mulai deadline, sehingga tetap masih bisa atau tumbuh kembali. Mungkin itu Pak Pambudi. Terima kasih. Siap. Pertanyaan keren banget. Intinya Pak, kita itu orang Indonesia harus percaya diri. Orang Indonesia banyak yang pintar Pak. Masalahnya dari dulu kita harus dibilangin padi makin tua makin merunggu, diam itu emas, air beriak tanda tak dalam. Seolah yang ngomong kayak Pak Pambudi ini begonya minta ampun. Itu paradigma dulu ya, mohon maaf. Tadi Mas Hakim bilang, Pak Pambudi udah pernah jadi HR Celebrities, jadi HR Director di 5 perusahaan. Ya kalau Pak Pambudi bego ya kayaknya nggak jadi HR Director di 5 perusahaan. So stop seeing bahwa diam itu emas. Pak Pambudi ini ngomongnya banyak banget. Tapi bukan berarti bego kan. Nah berarti apa? Tidak boleh rendah diri. Di atasnya rendah diri itu apa Pak? Percaya diri. So Pak Pambudi ini pede abis. Pak Om Hakim akan tahu tiap kali ketemu. Gila Om Pameni pede abis. Kan begitu. But nggak boleh lupa diri. Nah itu beda. Makanya kemanapun saya akan datang. Dan saya akan bilang, nama saya Pak. Saya cari. Nah, saya pernah pengalaman di 5 perusahaan.
Saya confident, tapi saya harus belajar. Karena dunia ini ya berubah terus. Kalau saya nggak belajar di Bluebird, saya nggak bisa kerja, Pak. Saya nggak ngerti industri transportasi. Nah, berarti kombinasi antara confidence dan humble. Nah, Bapak harus mengajarkan itu ke semua orang. Maaf, nggak boleh minder, nggak boleh rendah diri. Out. Nggak zaman. Harus percaya diri. Tapi jangan lupa diri. Jangan sombong. Om Hakim akan tahu. Bapak kalau ketemu teman selevel apapun, serendah level apapun, ngobrol, bercanda, ngeledek. Dan kalau diledek, I'm perfectly okay. Berarti apa? Kombinasi antara confidence dan humble. That's the only way. Sesederhana, nggak boleh rendah diri, harus percaya diri, jangan sampai lupa diri. Makasih banyak Pak Dodi. Next. Baik, terima kasih Pak Dodi. Nah, sekarang pertanyaan yang ada di chat, ini pertanyaannya mirip Pak Pam sebenarnya. Mas Vivi dan Mas Prana dari BFV Finance, sama-sama dari BFV. Sebenarnya pertanyaannya sama saja. Untuk Bluebird, tantangan terbesarnya apa pada saat bertransformasi dari analog menjadi digital? Lalu yang kedua adalah, bagaimana merubah mindset kepada seluruh karyawan Bluebird? Yang kita tahu bahwa banyak karyawan Bluebird yang old school ya Pak ya, lalu berubah mindsetnya. Ini sebenarnya berapa lama gini? Terima kasih Om Pam, silakan. Oke. Pertanyaan yang terakhir saya jawab, karena menarik. Ini sebenarnya berapa lama? Maaf, tadi saya bilang, perubahan itu bukan sinetron yang ada episode 1, 2, 3. Kita nggak bisa bilang sebenarnya nanti akhirnya berapa season, berapa episode. Jadi berapa lama jawabnya adalah forever. Berapa lama jawabannya adalah karena perusahaan harus selalu berubah. Kalaupun kita udah bisa 100% digital, semua pegawai udah berpikir kayak robot, tenang aja, tetap akan ada pergantian. So, untuk menjawab pertanyaan pertama adalah perjalanan tak ada ujung. Atau sesuatu yang akan terus berjalan. That's number one. Oke. Kedua, tantangannya. Wah, tantangannya berat, Mas. Yaitu tadi, karena ada new school, ada old school. Ada orang yang sudah bekerja 20 tahun dan menghasilkan loyalitas yang sangat luar biasa tinggi bagi perusahaan. Kalau nggak ada kami, perusahaan ini nggak akan pernah seperti ini. Of course. Kemudian ada anak muda yang petentang-petentang. Kami dari startup, kami IT, kami artificial intelligence. Kalau nggak ada kami, perusahaan besok bangkrut. Dua-duanya sama-sama merasa penting. Dan itu seperti sebuah pernikahan. Pernikahan itu bukan suami memandang kepada istri dan bilang siapa yang paling penting. Pernikahan itu bukan mata menatap mata, tapi dua pasang mata menatap visi bersama. Berarti kalau coaching nggak boleh ada depan-depan, Mas. Harus ada kertas di depan mata. Ini cita-cita bersama, ini what are we going to do. Kalau pacaran boleh dong, mata menatap mata, kamu bening banget. Begitu udah kawin nggak boleh. Harus menatap visi yang sama, menggambarkan rumah tangga kita akan seperti apa. Berarti apa? Untuk menyelesaikan tantangan begitu, semua karyawan diajak, semua direksi diajak, semua diajak, dan dibilang ini adalah kertas putih. Respect delegasi. Alhamdulillah, perusahaan kita sukses dari dulu karena kejujuran, pelayanan, model yang aman, nyaman, transparan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, Om Pam langsung closing statement, monggo. Ya, siap. Pada saat sama dunia berubah, maka ini yang perubahan kita perlukan. Mari kita bekerja bersama-sama. Itulah yang harus kita lakukan. Oke, secara closing saya akan bilang bahwa dunia akan semakin susah, tapi menantang. Makanya lakukan apa yang Anda suka. Tenang aja kok, sesulit apapun, Pak Pambudi tetap happy, tetap smile, dan semangat. Why? I like what I'm doing, I enjoy what I'm doing, dan I find the purpose. Saya tidak cari makan, saya cari makna. Dan maknanya adalah kadang menyelamatkan perusahaan, menyelamatkan puluhan ribu pengemudi dan karyawan, menyelamatkan keluarga saya dan nafkah saya. So remember this, lead your business adalah lead your team and lead yourself. Terima kasih, nama saya Pambudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.